Hai, it's been a while. After quite some time, akhirnya aku bisa lanjut dan ngerjain vlog lagi. So, a little context first. Waktu video ini diambil, aku lagi internship di ANP Architecture and Interior Design buat menuhin mata kuliah kerja praktik di semester 7. And this was one of those moments where I thought, okay, this could actually be a vlog. Dan hopefully kali ini beneran selesai. During my internship, aku dapat kesempatan buat ikut terjun langsung dan lihat gimana sebuah architecture firm prepare and run an exhibition. The exhibition is called Renovation Expo and organized by Mega Build. Dan kemarin itu berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 November 2025. So, if you are an architecture student atau kamu yang penasaran gimana rasanya nge-handle pameran arsitektur, feel free to stay. Because this is just my experience, but hopefully it can give you a picture. Enjoy! Sebelum booth dibuka, we start by setting up the display. Di sini aku bareng tim ANP Architecture. Ada sesama intern junior architect, and also our sales and marketing team yang bantu pitching selama exhibition. We have the different roles, but everything comes together once the exhibition starts. Besides preparing the booth, kita juga prepare soal kerapihan, from the display sampai diri kita masing-masing. Booth, decograph, sample. Terus inside produknya adalah dia bikin hebel tapi sustain. Oh, Namanya tuh bio apa tadi? bio panel. Back on duty. Denger ya dia ngomong apa? Gimana ya chance? Coba kalian komen, subscribe. Gitu gede banget sih. Makasih sawerannya. Moving on to the stage, waktu talk show di hari kedua kemarin, ANP ikut terlibat sebagai supporting partner. Dan salah satu tim kami jadi moderator and help run the talk show. The session itself was talking about Feng Shui. And you will probably see a few clips from the talk show here. Karena selain buka booth di exhibition ini, kita juga bisa ikut terlibat di talk show session, either as part of the team or simply just watching. Mengambil data mengukur arah bangunan. Mau nanam apa? Nanam padi deh misalnya ya. Kita mau bercocok tanam padi di sawah. Idealnya si petani tadi sudah melakukan prediksi, oke, padi ini akan saya panen sekian bulan lagi dengan hasil sekian ton. Betul dong? Feng Shui itu, saya mungkin cerita dulu kenapa sih kok bisa terjadi misinformation seperti sekarang. Jadi memang dalam perjalanan ilmu Feng Shui itu sendiri tentu ada maju mundurnya. Ya ada masa jayanya, ada masa decline-nya dan sebagainya, sebagaimana teori yin dan yang gitu. Impression dulu. Jadi Dari mendapatkan sampel sampai mendapatkan klien aja. achievement of today. Manis. Kakak kerja udah. Ini bukan opening. Halo guys, aku lagi kerja. Update sekarang jam 7:30. Terus gue belum sholat maghrib. Ini gue mau sholat maghrib sama sekalian sholat isya. Terus lampu gue hilang aja, nggak tahu. Kayak ada di toilet, cuma gue baru besar. Dadah. Dua, tiga. Thank you.
Nggak bakal lu balas juga gak sih? Gak ada mikir juga sih soalnya. Jadi minus hari ini adalah labu-labu gue hilang. Ya kau itu loh sampai bawa wastafel itu kemana? Gak tahu. Bawa wastafel kan? Kan dia aku bawa tas. Terus kayak udah. Ibadah lah aja. Bu. Masa dia nanya bu? Lu tuh kalau di gereja ngapain sih? Sholat. Tuh kita ada banyak loh ini, kita ada banyak. Minum anggur. Gitu lagi aja. Coba Lucu kapan lagi kantor ini kayak gini? kita sharing loh sholat kayak gimana. Kita tuh nanya gereja di Gue aja selalu desain musola, gue gak pernah masuk musola. Pengen fermentasi anggur habis itu. Fermentasi anggur. bisa. Ikut perjamuan mau lah ikut. Awal bulan ada Tapi nih. nanti gue doain dulu sebelum ini. Kita yasinan, kita tahlilan. Gue bawain buku yasin ntar. Warna ungu. Toleransi apa coba? Iya emang kita tuh mantap. Luar biasa. Toleransi Soju agama aja ada iya. yang halal. Soju Ini anggur. Tante nih anaknya Tante anaknya nakal ya tante. 9. Yeay, bisa. 9 2 jam. Aku pesenin Gojek. Hai, jadi gue udah di mobil. Terus hari ini jujur kaget karena ternyata secapek itu jadi sales dan energi gue sebenarnya nggak begitu banyak keluar karena masih canggung satu. Terus kayak tadi tuh baru ngalir pas udah sore sih, kayak which is udah agak telat, cuma nggak apa-apa. Terus sekarang gue lagi ngerasain pegel-pegelnya kaki sama pundak, kayak nggak ngerti kenapa pundak saat berdiri lama lebih sakit. Masih ada meals dari siang tadi mau gue makan karena lapar. Terus sekarang itu jam 9 kurang 1 menit. Tadi kalau gue ngecek traffic sih ke rumah itu sekitar 40 menit ya. Tapi kayak nggak tahu karena sekarang malam minggu dan kayaknya sih macet. Terus udah kali ya, mungkin vlog hari ini kita sudahi saja karena gue mau makan dulu terus gue mau pulang. Bye bye. Kayak besok akan bikin deh day 3, berarti day 3 jadi sales arsitek. Dadah semuanya. Gelap ya, ini cuma pakai ini doang soalnya, maaf tidak proper. Bye. So, FYI, aku basically berperan sebagai sales jasa arsitek untuk INP Architect. Communication and public speaking di sini kepake banget. Not just selling, tapi juga ngobrol santai, dengerin kebutuhan klien, and explaining architecture stuff in a simple way. On day 2, aku dan Iran finally got our first client. Briefnya itu renovasi rumah tinggal jadi 3 unit rumah sewa petakan. We did a quick pitch, lalu mereka lanjut ngobrol sama prinsipal kami di booth. Masuk ke pembahasan desain, kebutuhan mereka, sampai ke tahap dealing. Slow but sure, progress is moving. And I'm grateful I could show up and do my best part on that day. Lunch break. Gue udah sumuk banget anjir gara-gara tadi gue ngide membeli mie di depan. Tapi itu panas banget ternyata. Terus by the way aku lagi lepas blazer jadi nggak begitu kelihatan makanan gitu. Aku makan ayam dari my sisters. Terus aku tadi beli ini sedap dan ini untungnya one of my favorite flavor of sedap cup yang goreng. Gue suka banget anjir rasa seaweed crunch. I love it. Yaudah ya, itu aja update-nya. Nanti akan masuk lagi ke dalam lanjut exhibition menjadi sales arsitektur. Bayar.
dengan Kamora. Yes. Ya nanti aja Mbak Wari. Kamu harus nyobain yang pedas. Buka dulu satu, sumpah. Aku kan kalau udah megang makanan nggak bisa diem ya. Iya, memang kalau berhenti pahit ya. Es krim. Yes, es krim. Thank you. Nanti gue dilabrak Nala. Now it's closing time, pamerannya udah selesai, which means time to pack up the booth. Semua atribut harus diberesin, dari display sampai properti kecil. FYI, banner yang kalian lihat di booth kami itu actually hasil desain dari tim ANP sendiri, including me, hehe. Untuk booth di sini, sistemnya itu pakai modul. Satu modulnya itu 2 meter kali 2 meter. So, kalau tadi kalian notice ada booth yang gede banget, that means they took more than one module. Lighting dan meja juga sudah include dari organizer. Tapi untuk buka booth dan sewanya sendiri tentu berbayar. Nah, kalau barang-barang yang kami buat sendiri ini lebih fokus ke display, kayak banner, flyers, and some of our merch. Yang bener itu jangan ketinggalan. Aku pendek. Jadi udah selesai alhamdulillah. Terus sekarang lagi mau unloading. Terus sekarang gue mau mindahin mobil karena barang-barangnya akan ditaruh di mobil gue. Terus kayak this is me after work. Tas rek. So now I'm walking out of Hall B, heading to the parking lot buat mindahin mobil ke loading area. Karena barang-barang kantor mau dititipin ke mobil aku dulu. As you can see, the walk is actually pretty long. Karena renovation expo-nya itu berada di belakang Hall B, sementara bagian depannya itu dipakai buat outing expo. Jadi dari booth ke exit aja udah lumayan jauh, belum lagi dari hall ke parkiran. Terus juga tadi pagi parkiran penuh, so yeah, extra steps for today. Kaki udah panas karena seharian berdiri. Jadi it feels like a long cool down walk after today. Don't know. Tara, dan ternyata area loadingnya itu ngantri banget. Ya, ini gue belum masuk gate 9 kan, area loading itu susah dari gate 9. Iya sih, saya belum masuk, masih ngantri. Dan di depan gue tuh ada truk, pick up, truk, terus mobil barang. Sekarang kayak gue masih ada kesempatan untuk memakan ayam. Udah sampai rumah, udah parkir dengan baik, dengan tenang. Walaupun tadi pas mau keluar dari area loading itu cukup sedikit drama ya, karena gue salah arah. Jadi kayak tadi ada sedikit drama, terus takes time, tapi alhamdulillah udah bisa selesai. Terus juga ini di belakang tuh ada barang-barang kantor banyak banget. Terus udah kali ya, gitu aja kayaknya. Ini beneran akan jadi penutup vlog dengan judul jadi sales arsitek atau apa, nggak tahu, lihat aja nanti jadinya kayak gimana.
Bye bye. Ini kayak kali ini beneran bye bye. See you on my next vlog or next story or next cover or next anything what I want to do. Bye bye.